dari semua pembeli yang dilakukan secara kredit di dalam satu wadah yang terorganisir. 1. Pengertian jurnal pembeli. Jurnal pembeli adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa kredit. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan keuangan dan memudahkan pembukuan transaksi yang memiliki volume tinggi. 2. Fungsi jurnal adalah yang digunakan untuk mencatat setiap hari terjadi penjualan secara kredit. 2. Pengertian jurnal adalah jurnal penjumlahan yang merupakan pasangan dari jurnal pembelian penjualan. Jurnal ini secara khusus mengenai pencatatan penjualan atau jasa secara kredit. Setiap jualan yang terjadi dicatat detail termaksud siapa pembelinya, berapa banyak yang dibeli, dan kapan transaksi tersebut terjadi. Fungsi jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi pengeluaran uang tunai. Pengertian jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat semuanya pengeluaran uang tunai yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jurnal ini dibuat sebelum pembayaran dicatat di dalam buku besar dan digunakan dalam pembuatan buku besar. 4. Fungsi jurnal penerimaan kas payment journal yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap hari terjadi penerimaan uang tunai. Pengertian jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerima uang tunai diterima oleh suatu perusahaan atau entitas. Jurnal ini dikenal sebagai jurnal akuntansi khusus. 5. Fungsi jurnal umum adalah mencatat transaksi keuangan, membantu rekonsiliasi akun, membuat laporan keuangan, sumber informasi, analisis kesehatan finansial. Pengertian jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Jurnal umum juga dikenal sebagai general journal atau buku sehari di dalam buku. Dan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas perusahaan dalam periode tersebut. Jenis laporan keuangan utama. 1. Laporan laba rugi, yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih yang diperoleh suatu entitas dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Laporan laba rugi juga disebut sebagai laporan hasil usaha, laporan pendapatan, atau laporan ekuitas. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Laporan arus kas, yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan suatu entitas dalam periode tertentu, yang diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas juga disebut sebagai laporan perubahan kas, laporan sumber dan penggunaan kas, atau laporan aliran kas. Saldo piutang. Saldo piutang dapat diartikan sebagai jumlah uang yang harus dibayar pelanggan kepada perusahaan atas barang atau jasa yang telah diberikan, tetapi belum diterima pembayarannya. Piutang adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli yang timbul karena adanya transaksi. Piutang hadir karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit di mana pembayaran tidak langsung dilakukan secara tunai pada saat transaksi terjadi, melainkan diberikan pada waktu yang ditentukan atau setelah periode tertentu.
Saldo piutang juga berfungsi untuk memeriksa apakah jumlah saldo buku besar pembantu sama dengan perkiraan piutang yang seharusnya ada menurut catatan perusahaan. Saldo hutang berarti jumlah uang tunai yang terhutang oleh klien di rekening marginal termasuk biaya keuangan, perantara, DBA, dan segala biaya dan bukan lainnya dari perusahaan. Fungsi daftar saldo hutang. Penggunaan daftar saldo hutang dagang adalah memudahkan perusahaan melihat gambaran saldo-saldo setiap buku besar pembantu. Jumlah dasar saldo akan menunjukkan jumlah yang sama dengan buku besar utang. Bukti memorial merupakan bukti transaksi intern menggunakan memorial ditunjukkan bagian akuntansi dari pejabat perusahaan untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern dan biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian adalah salah satu tahap pembukaan pada akuntansi dan merupakan dokumen yang membantu proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan perlu dilaporkan setiap akhir periode keuangan seperti tiap akhir bulan, tiap kuartal, serta tiap tahun. Fungsi jurnal penyelesaian adalah untuk mengkinikan update saldo dari akun-akun perusahaan yang memungkinkan memerlukan penyelesaian sebagai akibat prinsip dari akuntansi. Pengertian buku besar. Buku besar umum adalah catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal akuntansi kemudian diposting ke dalam akun-akun yang relevan di buku besar umum. Tujuan utama dari buku besar umum adalah untuk mengkelompokkan dan merangkum semua transaksi ke dalam akun-akun tertentu, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Dan fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Berikut adalah contoh tabel buku besar umum. Selanjutnya ada pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang menunjukkan saldo dari semua akun yang terdapat dalam buku besar pada akhir periode akuntansi tertentu. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit setelah semua transaksi diposting ke dalam buku besar. Tujuan utama dari neraca saldo adalah untuk memverifikasi keakuratan pencatatan dalam sistem akuntansi, memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penjurnalan atau pemostingan. Fungsi dari neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat dalam buku besar telah seimbang. Berikut adalah contoh tabel neraca saldo. Lalu ada pengertian neraca lajur. Neraca lajur atau sering disebut dengan worksheet adalah alat bantu dalam akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Neraca lajur berupa tabel yang menyajikan data dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca akhir secara terstruktur. Fungsinya adalah membantu pemahaman pengelolaan keuangan dalam skala besar. Berikut adalah contoh tabel neraca lajur. Fungsi buku besar pembantu utang yaitu untuk mengelompokkan transaksi utang piutang dari suatu perusahaan, mencatat perubahan jumlah nominal kepada kreditur, menampilkan informasi mengenai siapa kreditur pemberi utang, menampilkan nominal dan cara pembayaran utang. Data yang diperlukan untuk membuat buku besar pembantu utang berasal dari faktur, bukti pengeluaran, dan nota kredit atau debit. Pengertian buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang adalah buku akuntansi yang mencatat riwayat transaksi dan pembayaran dari pelanggan yang mendapatkan kredit dari perusahaan. Buku besar ini berisi rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran kredit yang dilakukan pembeli setiap tanggalnya. Yang pertama adalah pengertian jurnal penutup atau closing entries. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutup ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. 2. Sehingga menutup buku besar memiliki arti sebagai memindahkan sisa akun nominal ke akun modal dengan tujuan
agar dapat terlihat jumlah sisa sebenarnya dari akun modal. 3. Neraca saldo setelah penutup adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Secara singkat, tutup buku adalah kegiatan yang dilakukan di bagian